Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok I dari tugas besar Data Warehouse Business Intelligence yang terdiri dari saya sendiri, Abdul Citra Habibi, kemudian ada anggota saya Mega Yunatalia, Lintang Anugrah Eka Buritia, Muhammad Hanifah Khairi, dan Pranata Alam. Nah, di sini kami akan menyampaikan dulu yang pertama adalah pendahuluan. Dengan latar belakang di era 4.0 ini, teknologi merupakan hal yang penting karena aktivitas pekerjaan yang dilakukan dengan teknologi menjadi ringan sehingga meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan. Salah satu komponen penting dalam teknologi adalah data. Data dapat diambil dan diolah menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi yang sangat berguna. Namun, untuk mendapatkan data tersebut, diperlukan beberapa metode yang cocok dan perangkat penyimpanan data atau yang lebih dikenal dengan warehouse. Our World in Data, atau dapat disingkat dengan OWID, merupakan publikasi online ilmiah yang berfokus pada masalah global besar seperti kemiskinan, penyakit, kelaparan, perubahan iklim, perang, risiko eksistensial, dan ketidaksetaraan. Salah satu permasalahan global yang kami ambil dari OWID adalah permasalahan HIV atau AIDS. Permasalahan tersebut berisikan beberapa informasi seperti penyebab, jumlah korban, jumlah kematian, dan jumlah sembuh. Data tersebut dapat digunakan untuk evaluasi dan monitoring permasalahan HIV atau AIDS ke depannya. Data akan lebih mudah dimanfaatkan ketika informasi bersifat real-time sehingga kualitas dari informasi yang digunakan selalu up-to-date. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan analisis data warehouse, data mining, dan dashboard yang mempermudah pengguna dalam mengambil dan mengambil informasi tersebut. Kemudian kita akan masuk ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah dalam pembuatan laporan ini diantaranya, yang pertama adalah bagaimana hasil data warehouse dari objektivitas tersebut. Dan yang kedua adalah bagaimana hasil dan penggambaran output dari objektivitas yang diinginkan. Kemudian tujuan dari pembuatan makalah ini diantaranya, yang pertama mengolah dan memahami penggunaan software Pentaho dalam melakukan desain data warehouse. Yang kedua itu menganalisis data dari beberapa sumber untuk menjadi sebuah informasi. Dan yang ketiga adalah membuat dashboard berdasarkan informasi yang dihasilkan agar data yang telah diolah dapat dilihat dengan mudah. Lalu apa manfaatnya? Manfaat dari pembuatan laporan ini ada bagi dua, yaitu untuk penulis dan pembaca. Di antaranya adalah, yang pertama dapat mengetahui cara menggunakan software Pentaho untuk mendesain data warehouse. Yang kedua, mendapatkan informasi yang digunakan sebagai tolak ukur evaluasi dan monitoring. Yang ketiga, memahami pembuatan dashboard sebagai salah satu media yang menampilkan hasil pengolahan data dan prediksi data mining. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke progres bab 2, yaitu ada landasan teori. Untuk 2.1 ada data warehouse, yaitu pengertian dari data warehouse adalah sistem yang mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam suatu organisasi untuk pelaporan dan analisis. Laporan dibuat dari query kompleks dalam data warehouse yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Dalam istilah yang lebih komprehensif, ini merupakan pandangan gabungan dari repositori data fisik atau logis yang dikumpulkan dari berbagai sistem. Deskripsi lain dari data warehouse merupakan penyimpanan dalam bentuk elektronik dalam sebuah komputer induk maupun data cloud di internet. Nah, menyimpan berbagai informasi dalam jumlah besar yang dirancang untuk query dan analisa dalam menjalankan bisnis. Selain itu, ada data warehousing, merupakan proses mengubah data menjadi informasi yang siap disajikan ketika sedang dibutuhkan oleh divisi tertentu dalam sebuah perusahaan. Informasi dari data warehouse dapat menentukan pengambilan keputusan dalam menjalankan sebuah perusahaan. Lalu, apa saja sih proses dalam data warehouse? Proses dalam data warehouse mengacu ke tempat repositori data sementara. Istilah data warehousing mengacu ke proses perjalanan dari berbagai sumber data hingga masuk ke data warehouse terdiri dari tahap-tahap yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama, data diimport dari berbagai sumber, data internal maupun eksternal. Kedua, data di-clean atau dibersihkan dan diorganisir secara konsisten sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketiga, data di-load atau diekspor atau dimasukkan ke dalam warehouse enterprise atau data di-load di dalam ke data marts-nya. Lalu yang keempat, bila diinginkan, data mart dibuat sebagai subset atau bagian dari EDW atau Enterprise Data Warehouse, atau data mart disatukan menjadi EDW. Dan yang terakhir, kita akan menganalisa dilakukan ketika diperlukan. Lalu apa saja sih komponen-komponen utama dari data warehouse? Yang pertama data source, data bersumber dari berbagai sistem operasional dan mungkin juga berasal dari berbagai sumber data eksternal. Yang kedua ada data extraction, yaitu data yang diekstrak dengan menggunakan software
komersial atau bisa juga software yang dibuat sendiri yang biasa disebut dengan ETL atau Extract Transfer Load. Yang ketiga ada data loading, data di-load atau dimasukkan dalam staging area, di mana data ini nanti dapat ditransform dan dibersihkan. Kemudian data siap untuk di-load ke data warehouse. Yang selanjutnya ada Comprehensive Database adalah EDW, yaitu Enterprise Data Warehouse yang mendukung analisa pengambilan keputusan dengan memberikan informasi detail dan ringkas yang relevan. Selanjutnya ada metadata. Metadata ini nanti akan di-maintain untuk akses oleh pengguna dan staf IT. Metadata ini meliputi berbagai rules untuk mengorganisir ringkasan data yang mudah untuk diindeks dan di-search. Lalu ada middleware tools, yaitu memungkinkan akses ke data warehouse dari berbagai aplikasi front-end. Nah, selanjutnya ada balance scorecard, yaitu apa sih balance scorecard? Sering disebut BSC, adalah suatu sistem manajemen strategi atau strategic based responsibility accounting system yang menjelaskan mengenai misi serta strategi dari suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Nah, apa sih tujuan dari sistem BSC? Itu untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada para manajer dengan melengkapi ukuran finansial melalui metrik tambahan yang mengukur kinerja di berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut adalah kepuasan pelanggan, inovasi produk, dan lain sebagainya. Lalu selain itu ada fungsi-fungsi dari balance scorecard. Yang pertama sebagai alat ukur perusahaan, apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis, ada juga fungsinya untuk alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan untuk memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki, sebagai alat KPI perusahaan, sebagai feedback terhadap stakeholder perusahaan, dan yang terakhir sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Lalu apa saja perspektif dari balance scorecard? Yang pertama ada financial perspektif, itu bagaimana sih investor melihat perusahaan. Yang kedua ada customer perspektif, yaitu bagaimana konsumen atau customer melihat perusahaan. Yang ketiga internal proses perspektif, strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada learning and grow perspektif, yaitu bagaimana perkembangan dari sudut pandang perusahaan. Lalu ada dashboard. Nah, dashboard itu apa? Dashboard adalah jenis antarmuka pengguna grafis yang seringkali memberikan tampilan sekilas tentang indikator kinerja utama yang relevan dengan tujuan atau proses bisnis tertentu. Dalam penggunaan lain, dashboard adalah nama lain untuk laporan kemajuan atau laporan dan dianggap sebagai bentuk visualisasi data. Apa sih tujuan dari penggunaan dashboard? Untuk yang pertama itu adalah mengkomunikasikan strategi yang bertujuan dibuat oleh eksekutif kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peran dan levelnya dalam organisasi. Yang kedua, memonitor dan menyesuaikan pelaksanaan strategi monitor, yaitu melaksanakan dari rencana dan strategi yang telah dibuat, memungkinkan eksekutifnya untuk mengidentifikasi permasalahan kritis dan membuat strategi untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada menyampaikan wawasan dan informasi ke semua pihak yang menyajikan. Nah, menyajikan informasi menggunakan grafik, simbol, bagan, dan warna yang memudahkan pengguna dalam memahami dan mempersepsi informasi secara benar. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan berbasis bukti, yaitu dengan ini membantu perusahaan mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dimiliki tentang aktivitas perusahaan. Dashboard akan membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan fakta dan bukti. Selanjutnya ada Pentaho Data Integration yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, lalu berikutnya ada Pentaho Data Integration. Jadi, Pentaho Data Integration atau disingkat PDI adalah aplikasi yang bekerja dengan proses Extract, Transform, and Load (ETL) atau ETL Business Intelligence. Jadi, elemen utama dari PDI ini adalah transformation dan job. Transformation ini adalah sekumpulan instruksi untuk merubah input menjadi output yang diinginkan. Yang prosesnya yaitu input, proses, hasilnya output. Sedangkan job adalah kumpulan instruksi untuk menjalankan si transformasi tersebut. Jadi, Pentaho menyediakan antarmuka pengguna grafis dan komponen drag and drop untuk menyederhanakan pengalaman pengguna. Ada 3 komponen dalam PDI, yaitu Spoon, Pen, dan Kitchen.
Lalu ada RapidMiner. Apa sih RapidMiner itu? Jadi, RapidMiner merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka atau open source. Jadi, ini juga merupakan sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. RapidMiner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. RapidMiner ini memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator untuk input, output, data pre-processing, dan visualisasi. RapidMiner merupakan software yang berdiri sendiri untuk analisis data dan sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produknya sendiri. Jadi RapidMiner ini ditulis dengan menggunakan bahasa Java sehingga dapat bekerja di semua sistem operasi. Lalu berikutnya ada fitur-fitur dari RapidMiner tersebut, yaitu yang pertama banyaknya algoritma data mining seperti decision tree dan self-organization map. Lalu yang kedua, bentuk grafis yang canggih seperti tumpang tindih diagram histogram, tree chart, dan 3D scatter plots. Lalu yang ketiga, banyaknya variasi plugin seperti text plugin untuk melakukan analisis teks. Yang keempat, menyediakan prosedur data mining dan machine learning termasuk ETL, yang singkatannya extraction, transformation, loading, data pre-processing, visualisasi, modeling, dan evaluasi. Yang kelima, proses data mining tersusun atas operator-operator yang nestable, dideskripsikan dengan XML, dan dibuat dengan GUI. Lalu yang terakhir, mengintegrasikan proyek data mining WK dan statistika R. Lalu di sini yang berikutnya ada data mining. Data mining ini adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining ini seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI. Jadi nama alternatifnya itu yaitu Knowledge Discovery atau Mining in Database, KDD. Knowledge Extraction, Data or Pattern Analysis, Data Archaeology, Data Dredging, Information Harvesting, Business Intelligence, dan lain-lainnya. Nah, fungsi dari data mining ini yaitu yang pertama deskriptif. Jadi, fungsi deskripsinya itu dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses, diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud tersebut. Jadi, dengan menggunakan fungsi deskriptif data mining, maka nantinya bisa menemukan pola tertentu yang tersembunyi dalam sebuah data. Dengan kata lainnya itu, jika pola yang berulang dan bernilai itulah karakteristik sebuah data itu bisa diketahui. Lalu yang kedua, ada prediktif. Fungsi prediksi ini merupakan sebuah fungsi yang menjelaskan bagaimana jika sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Jadi ketika si datanya sudah ditemukan polanya, maka pola tersebut bisa digunakan untuk memprediksi variabel lainnya yang belum diketahui nilainya maupun jenisnya. Gitu. Lalu ada metode data mining. Jadi dalam melakukan pengumpulan informasi tentunya ada metodenya. Metode tersebut akan membantu dalam proses menemukan data. Jadi si data mining ini akan menyediakan perencanaan dari ide hingga implementasi akhirnya. Metode tersebutnya ada diantaranya, yaitu yang pertama proses pengambilan data, lalu yang kedua teknik dalam proses penambangan data. Selanjutnya untuk bab 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini di bab 3 kita akan melakukan pembahasan yaitu di 3.1 balance scorecard, di mana di sini kita mengambil 4 perspektif, yaitu dari patient perspektif, medical funding perspektif, education perspektif, dan juga neighborhood perspektif. Yang mana masing-masingnya memiliki objektifnya masing-masing, inisiatifnya masing-masing, targetnya masing-masing, dan measure-nya masing-masing. Yaitu untuk di pasien perspektif sendiri, terdapat objektif untuk mengurangi jumlah pasien yang meninggal. Sementara untuk di medical funding perspektif, yaitu meningkatkan jumlah pengumpulan dana medis. Untuk di education perspektif, meningkatkan pengetahuan remaja seputar pencegahan HIV atau AIDS. Dan di neighborhood perspektif, meningkatkan persentase jumlah terapi retroviral pada kerabat pasien. Untuk inisiatifnya sendiri, yaitu untuk pasien perspektif memberikan pengobatan intens dan pengawasan penuh pada pasien.
Untuk medical funding perspektif, yaitu menyebarkan proposal kepada para dermawan untuk menyumbang harta. Untuk education perspektif, yaitu memberikan edukasi kepada para remaja seputar pencegahan HIV atau AIDS. Dan untuk neighborhood perspektif sendiri, yaitu memberikan penyuluhan terkait terapi retroviral. Dan untuk targetnya sendiri, untuk pasien perspektif, yaitu pasien meninggal berkurang hingga 20% dari tahun 2019. Sementara untuk medical funding perspektif, itu dana meningkat 20% dari sebelumnya. Dan untuk education perspektif, meningkat 20% pada setiap wilayah. Untuk neighborhood sendiri, itu meningkatkan presentasi terapi retroviral. Dan untuk measures-nya, untuk pasien perspektif, jumlah pasien yang meninggal. Untuk medical funding perspektif, yaitu jumlah pengumpulan dana. Education perspektif yaitu persentase jumlah remaja, dan neighborhood perspektif yaitu persentase jumlah terapi retroviral. Selanjutnya itu 3.2 yaitu objektif dan subobjektif, di mana kita objektifnya mengambil untuk menganalisis jumlah pasien yang meninggal setiap tahunnya. Dan untuk subobjektifnya sendiri, kita menganalisis wilayah yang memiliki tingkat kematian tertinggi, analisis tahun yang memiliki tingkat kematian tertinggi, dan kemudian analisis wilayah yang memiliki kurang dari 3% tingkat kematian pasien. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada desain database. Di sini ada satu tabel fakta dan satu tabel dimensi yang akan kami pakai. Dengan tabel fakta yaitu year, date generalized atau rate-nya, lalu ada entity. Dengan tabel dimensinya yaitu tabel HIV death rates. Lalu 3.4 dengan star skemanya itu yang kami ambil adalah tabel dimensi HIV death rates dengan atributnya yaitu kode atau sebagai primary key-nya, lalu ada entity, ada year, lalu ada date generalized dan kurung rate. Lalu selanjutnya itu ada 3.6 design measure dengan objektifnya yaitu menganalisis jumlah pasien yang meninggal setiap tahunnya dengan dimension table yaitu kode sebagai primary key, lalu ada entity, lalu ada year, lalu ada date generalized atau rate-nya. Sekian presentasi dari kami. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.